Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. First of all, let us introduce ourselves. My name is Dewika. My name is Bese Fakria. My name is Nirmawati. Kami dari kelas 11 MIPA 2. We from group C1 will present our material entitled Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankan dalam membangun integrasi nasional. Kalian harus tahu apa itu Ipolexos Budhankan? ideologi, politik, Ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama, strategi dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang ideologi. Ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Jadi, strategi adalah suatu cara untuk mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah. Maka dari itu, Indonesia harus mempunyai taktik dan strategi dalam mengatasi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun 3 macam strategi dalam menghadapi ancaman di bidang tersebut. Yang pertama, proses pembelajaran pendidikan berdasarkan ideologi Pancasila. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama. Yang ketiga, peran pertahanan militer. Lanjut untuk materi yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang politik yaitu pendekatan ke dalam. Nah, pendekatan ke dalam adalah suatu pembangunan sistem politik yang berada di dalam negeri dan dilakukan secara dinamis dan sehat dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Lanjut, pendekatan keluar. Pendekatan keluar merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan dinamisasi strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. Untuk materi yang ketiga, saya serahkan kepada rekan saya, Bese Fakria. Lanjut materi yang ketiga. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk dapat menangkal ancaman dalam bidang ekonomi. Guna untuk mewujudkan hal tersebut, perlu segera diwujudkan hal-hal berikut. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Lanjut materi yang keempat. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga akan menghasilkan suasana hidup yang penuh dengan toleransi. Sehingga kesatuan dan persatuan mampu tercapai di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Nirmawati. Lanjut, yang kelima, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Makin bermunculnya masalah suatu wilayah diakibatkan karena makin lemahnya penerapan penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan para penegaknya dari mata para pemberontak, khususnya yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Adapun strategi di bidang pertahanan dan keamanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Dan jangan lupa belajar dengan giat untuk menjadi orang